Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safna Anissa Harimurti dari program studi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Cilacap. Di video kali ini saya akan membahas mengenai knowledge management, mulai dari pengertian, manfaat, fungsi, dan lain-lain. Oke, kita mulai dari pengertian knowledge management. Apakah yang dimaksud dengan knowledge management atau yang disingkat dengan KM atau yang di dalam bahasa Indonesianya artinya manajemen pengetahuan? Manajemen pengetahuan adalah suatu rangkaian kegiatan yang digunakan oleh suatu organisasi atau perusahaan yang bertujuan untuk mengidentifikasikan dan mendistribusikan pengetahuan yang digunakan kembali dan dipelajari di dalam suatu organisasi. Kegiatan ini biasanya terkait dengan objektivitas suatu organisasi untuk menghasilkan tujuan tertentu, meliputi keunggulan kompetitif, peningkatan kinerja, pengetahuan bersama, dan tingkat inovasi yang lebih tinggi. Knowledge management memiliki dua konsep, yaitu pengelolaan sumber daya manusia dan yang kedua teknologi informasi. Di antara dua konsep knowledge management yang memiliki peranan penting adalah teknologi informasi. Karena makin berkembangnya teknologi informasi, maka akan memiliki dampak yang besar bagi knowledge management karena setiap aktivitas manusia di zaman sekarang maupun di zaman yang akan datang sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Adapun jenis penerapan dari knowledge management yang dibagi menjadi dua, yaitu tacit knowledge dan explicit knowledge. Dimulai dari penjelasan tacit knowledge. Tacit knowledge itu bersifat personal, dikembangkan melalui pengalaman yang sulit untuk diformulasikan dan dikomunikasikan. Tacit knowledge itu tidak ada dalam bentuk tulisan, namun sesuatu yang terdapat di dalam benak seseorang yang ada di dalam suatu organisasi. Menurut Polanyi tahun 1966, tacit knowledge itu dijabarkan sebagai pemahaman aplikasi pemikiran bawah sadar, susah untuk diucapkan, berkembang dari suatu kejadian atau pengalaman, dan yang keempat adalah berbagi pengetahuan melalui percakapan atau storytelling. Maka dari empat pengertian tersebut, tacit knowledge itu digolongkan sebagai personal knowledge. Personal knowledge itu artinya pengalaman yang dimiliki pribadi manusia, individu itu sendiri. Jadi antara individu yang satu dengan individu yang lain memiliki personal knowledge yang berbeda. Macam-macam personal knowledge menurut Martin tahun 2010 itu seperti storytelling, hubungan pribadi, buku yang mau dibaca atau yang sudah dibaca, terus ingatan, catatan, dokumen, dan lain-lain. Dan itu terdapat dari instruksi yang formal maupun instruksi yang informal. Kemudian penjelasan mengenai explicit knowledge yang merupakan lawan dari tacit knowledge. Jadi kalau tacit knowledge itu bersifat personal, kalau explicit knowledge itu bersifat formal dan sistematis yang mudah untuk diformulasikan dan dikembangkan. Secara umum, explicit knowledge itu dijabarkan sebagai dapat diucapkan tepat dan resmi, dan yang kedua itu mudah disusun, dikomunikasikan, dan didokumentasikan. Terdapat elemen pokok dari knowledge management, yaitu ada 3, dimulai dari people, yang kedua ada teknologi, dan yang terakhir ada proses. Oke, dimulai dari yang people. People itu merupakan dasar dari suatu knowledge management. Maka kalau nggak ada people, maka nggak ada lagi knowledge. People itu berarti knowledge management itu berasal dari orang. Yang kedua, teknologi. Teknologi itu merupakan infrastruktur teknologi yang standar, konsisten, dan dapat diandalkan dalam mendukung alat-alat perusahaan.
Dan terakhir adalah proses. Proses itu terdiri dari menangkap, menyaring, mentransformasikan penyebaran knowledge ke seluruh perusahaan, dilengkapi dengan menjalankan prosedur dan proses tertentu. Kemudian, implementasi knowledge management atau manajemen pengetahuan akan memberikan pengaruh yang positif di dalam suatu organisasi atau perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka ada beberapa manfaat dari knowledge management bagi perusahaan, meliputi penghematan waktu dan biaya, peningkatan aset pengetahuan, yang ketiga kemampuan beradaptasi, yang keempat peningkatan produktivitas. Adapun level dari knowledge management yang digambarkan seperti piramida menurut Deviana tahun 2009. Piramida. Jadi dimulai dari level pertama, yaitu data tersebar ditransformasikan oleh processing atau pemrosesan data ke informasi. Kemudian level kedua, data itu dianalisis dan diterapkan sehingga menjadi sebuah informasi. Level 3, informasi itu dianalisis dan diterapkan sehingga menjadi pengetahuan. Dan yang terakhir level 4, pengetahuan dianalisis dan diterapkan sehingga membuat orang lebih bijaksana. Pada level pertama, level ini itu sering disebut sebagai manajemen dokumen, yang artinya mengelola isi informasi, mengorganisasikan, dan mendistribusikan informasi sehingga pemakaian dapat melakukan akses dan temu kembali dokumen secara online pada database. Kemudian level 2, yaitu pemakai itu bisa membaca dokumen secara online atau bisa di-download atau melengkapi dan kemudian mengirimkan ke tujuan yang dikehendaki. Di level 3, pengetahuan itu dibangun oleh organisasi melalui proses pemerolehan, pendistribusian, kolaborasi, dan komunikasi secara penciptaan pengetahuan baru. Dan di level keempat itu, di level ini, enterprise intelligence dikembangkan dengan membangun jaringan pakar, interaksi dengan database operasional, dan performance support, di mana pengetahuan baru yang dihasilkan ditambahkan pada sistem. Adapun siklus aliran knowledge management. Menurut Wijaya tahun 2014, siklus aliran knowledge management disebut sebagai General Knowledge Model atau GKM, seperti yang digambarkan berikut ini. Oke, penjelasan dari siklus aliran knowledge management. Yang pertama, knowledge creation atau penciptaan pengetahuan merupakan proses penciptaan pengetahuan baru, dapat dilakukan dengan proses pengembangan, penemuan, ataupun penangkapan pengetahuan. Yang kedua, knowledge retention atau penyimpanan pengetahuan merupakan proses yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara serta pengambilan kembali pengetahuan yang ada. Yang ketiga, knowledge transfer atau pemindahan pengetahuan merupakan proses untuk mengalirkan pengetahuan dari satu pihak ke pihak yang lain, meliputi proses komunikasi, penerjemahan, pengubahan, dan juga penilaian. Knowledge transfer dapat juga dipahami sebagai knowledge sharing atau penyebarluasan pengetahuan. Dan yang terakhir adalah knowledge utilization atau pemanfaatan pengetahuan, merupakan proses yang berkaitan dengan pemanfaatan pengetahuan yang ada. Sekian dari video saya, jika ada kekurangan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.